Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pelajaran matematika kelas 11 dengan saya. Untuk materi kali ini yaitu tentang fungsi. Nanti yang akan kita bahas yaitu tentang relasi dan fungsi, jenis-jenis fungsi, kemudian ada komposisi dan nanti invers fungsi. Sekarang untuk selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang relasi dan fungsi dulu. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, fungsi itu apa? Fungsi jika ada himpunan A ke B, dikatakan suatu fungsi apabila himpunan A memiliki pasangan satu pada himpunan B. Jadi himpunan A itu memiliki pasangan satu, tidak ada yang pasangannya dua, itu namanya fungsi. Tapi kalau pasangannya lebih dari satu, itu namanya relasi biasa. Itu perbedaan antara relasi dengan fungsi. Nah, sekarang kita ke diagram mana ya untuk membedakan relasi dan fungsi. Di sini ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, kemudian himpunan B, anggotanya A, B, C, D, E. Dan misalkan ada pasangan antara himpunan A dengan B. 1 ini pasangannya dengan A, kemudian 2 dengan, misalkan 2 dengan B, kemudian 3 dengan D, dan 4 dengan E. Misalkan A namanya daerah asal atau domain, kemudian B ini namanya adalah daerah kawan atau kodomain. Jadi daerah asal ini anggotanya adalah semua himpunan A atau himpunan yang berada di sebelah kiri. Kalau daerah kawan berarti anggotanya adalah semua anggota pada himpunan yang di sebelah kanan atau himpunan B, itu daerah kawannya. Nah, sekarang himpunan B yang memiliki pasangan ini namanya apa? Namanya adalah range atau daerah hasil. Nah, sekarang kalau kita menyatakan dalam bentuk himpunan untuk daerah asal, berarti domainnya itu anggotanya apa saja? Berarti semua anggota himpunan sebelah kiri atau himpunan A, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Ini domainnya. Kemudian kalau kodomainnya atau daerah kawannya, berarti anggotanya apa saja? Ya, semua anggota himpunan yang di sebelah kanan atau himpunan B, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, sekarang kalau daerah hasil atau range, berarti himpunan B yang memiliki pasangan, sehingga range-nya ini adalah anggotanya yaitu A, B, D, dan E, karena C tidak memiliki pasangan. Untuk himpunan A di sini ini memiliki pasangan semua, berarti ini namanya adalah fungsi. Nah, walaupun nanti di sini misalkan 2 ini bukan B pasangannya, tapi 2 pasangannya dengan D. Walaupun di sini ada pasangan ganda, tidak masalah. Yang penting di sini memiliki pasangan semua, tapi pasangannya satu-satu. Ini namanya fungsi. Nah, kalau di sini ada yang tidak memiliki pasangan, atau ada yang di sini pasangannya kok 2, misalkan 3 pasangannya D dengan E, berarti di sini namanya adalah relasi biasa. Sekarang kita menyatakan ada beberapa diagram panah, ada 5 ya. Manakah yang termasuk fungsi, mana yang termasuk relasi? Kita coba cek satu persatu. Yang pertama, di sini yang kita perhatikan untuk fungsi atau tidaknya itu terletak kuncinya adalah di himpunan A-nya ya. Jadi himpunan A-nya ini harus memiliki pasangan satu-satu semua, dan tidak boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, ini ada pasangannya apa enggak? Ada. Nah, satu-satu apa enggak? Oh iya, satu-satu. Walaupun di sini ada yang double enggak masalah, ya kan? Yang penting di sini himpunan asalnya. Berarti ini namanya adalah fungsi ya. Nah, kemudian yang kedua ini memiliki pasangan semua apa tidak? Oh iya, satu-satu. Iya, walaupun di sini angkanya pasangan di himpunan B-nya sama semua, tapi di sini himpunan A-nya satu-satu semua. Maka diagram panah yang tadi namanya adalah fungsi. Kemudian yang ketiga, fungsi apa bukan? Nah, di sini himpunan A-nya kok ada yang tidak memiliki pasangan ini ya. Nah, kemudian ada yang pasangannya ganda, berarti ini adalah bukan fungsi alias relasi biasa atau bukan fungsi.
Kemudian yang keempat, dilihat himpunan A-nya. Memiliki pasangan semua? Iya, tapi di sini ada yang memiliki pasangan ganda. Berarti di sini namanya bukan fungsi atau relasi biasa. Nah, sekarang yang terakhir. Nah, ini fungsi apa bukan? Memiliki pasangan semua? Iya. Satu-satu? Iya. Berarti ini namanya fungsi. Sehingga di sini untuk menyatakan fungsi atau tidaknya yang kita perhatikan adalah himpunan asalnya atau daerah asalnya atau himpunan yang sebelah kirinya. Paham ya? Nah, sekarang kita ke jenis-jenis fungsi ya. Ini ada 3, yaitu fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Fungsi surjektif itu yang seperti apa? Kita membahas tentang fungsi, berarti otomatis himpunan A-nya di sini pasangannya satu-satu semua ya. Nah, untuk menyatakan jenis-jenis fungsi, kita perhatikan yang himpunan B-nya dengan catatan tadi syaratnya himpunan A-nya itu pasangannya satu-satu semua. Nah, sekarang yang kita perhatikan himpunan B-nya. Dikatakan fungsi surjektif apabila di himpunan B-nya ini ada pasangannya semuanya. Walaupun di sini ini B pasangannya ganda, tidak masalah ya. Jadi di sini untuk fungsi subjektif pada himpunan pasangannya atau himpunan asalnya, himpunan kawannya atau himpunan B-nya ini ada pasangannya semua, walaupun di sini ada yang memiliki pasangan 2 atau lebih dari 1. Itu namanya fungsi surjektif. Nah, kalau fungsi injektif itu bagaimana ya? Fungsi injektif berarti di himpunan B-nya kalau memiliki pasangan itu hanya 1. Jadi kalau memiliki pasangan 2 itu namanya bukan injektif. Tapi di sini kalau ada pasangan berarti pasangannya cuma 1. Walaupun di sini ada yang tidak memiliki pasangan, tidak masalah. Ini akan tidak memiliki pasangan. Ya. Cuma kalau memiliki pasangan, ini pasangannya 1. Walaupun ada yang ibaratnya istilahnya jomblo lah atau tidak memiliki pasangan, tidak masalah. Ini dinamakan fungsi injektif. Nah, sekarang fungsi bijektif. Fungsi bijektif ini istilahnya adalah korespondensi satu-satu. Jadi himpunan B-nya memiliki pasangan satu-satu. Tidak ada yang ganda dan tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Ini korespondensi satu-satu. Sehingga himpunan A dengan himpunan B masing-masing pasangannya 1 atau pasangan setia lah istilahnya ya. Ini untuk fungsi surjektif, injektif, dan bijek. Nah, sekarang ada 4 diagram panah ini ya, termasuk fungsi apa? Yang pertama, nah, apakah termasuk fungsi surjektif, injektif, atau bijektif? Nah, kita lihat yang himpunan B-nya, ada yang tidak memiliki pasangan, tapi yang memiliki pasangan itu hanya 1. Berarti sur, in, apa bi? Kalau surjektif tadi ada semuanya ya, walaupun ini ada yang ganda. Tapi di sini kalau injektif, jika memiliki pasangan hanya 1, walaupun ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, ini memiliki pasangan satu-satu, walaupun C-nya ini tidak memiliki pasangan, berarti ini namanya adalah fungsi injektif. Nah, sekarang yang kedua, di sini himpunan B-nya memiliki pasangan, ada semuanya, kemudian satu-satu semua, berarti fungsi bijektif. Sebenarnya fungsi bijektif itu juga termasuk fungsi subjektif dan fungsi injektif. Jadi kalau termasuk fungsi bijektif, otomatis diagram tersebut termasuk juga fungsi subjektif dan fungsi injektif. Nah, sekarang yang ketiga, nah ini termasuk fungsi apa? Yang B. Nah, ini kok ada yang tidak memiliki pasangan, dan ada yang ganda. Nah, kalau ini di sini kan boleh tidak memiliki pasangan, tapi harus yang lainnya satu-satu. Nah, ini kok ganda, berarti ini fungsi biasa ya, bukan fungsi injektif maupun surjektif. Ini hanya fungsi biasa saja. Nah, sekarang yang ketiga, kita perhatikan himpunan B-nya. Nah, ini ada semuanya, walaupun di sini ada yang lebih dari 1, tidak masalah. Nah, jadi walaupun C lebih dari 1 tidak masalah, yang penting ada semuanya, berarti ini dinamakan fungsi surjektif. Kalau misalkan ada pasangannya semua, tapi di sini satu-satu semua, berarti namanya bijektif. Paham ya? Oke, sekarang kita ke komposisi ya. Fungsi komposisi ini dimisalkan ada fungsi fx 3x plus 1 dan fungsi gx 5x min 2. Ini f bundaran G atau f komposisi gx itu adalah
f dari Gx. Ini artinya apa? Fungsi Gx dimasukkan ke fungsi f untuk menggantikan x. Jadi fungsi Gx ini nanti kita masukkan ke f sebagai pengganti x. Kita coba ya. Nah, untuk yang ini kita masukkan ke sini menggantikan x. Berarti fungsi f-nya kita tulis dulu ini 3. Nah, x-nya kita ganti dengan Gx, kemudian ditambah 1 ya. Nah, Gx-nya kita masukkan ke sini, yaitu 5x min 2. Baru kita jabarkan 3 kali 5x 15x, kemudian 3 kali min 2 min 6 ditambah 1, sehingga hasilnya menjadi 15x dikurangi 5. Nah, ini f bundaran Gx. Sekarang kita balik G bundaran f, sehingga fungsi f nanti kita masukkan ke G. Hasilnya menjadi fungsi G kita tulis dulu yang ini, berarti 5, x nya diganti dengan yang f dikurangi 2. F nya apa? F nya tadi 3x plus 1. Nah, kita keluarkan 5 kali 3x 15x, kemudian 5 kali 1 berarti plus 5, masih ada min 2 lagi, sehingga 15x 5 kurangi 2 adalah 3. Nah, ini mencari komposisi fungsi, udah ya. Nah, sekarang kalau misalkan di sini ada x-nya diganti dengan suatu angka, misalkan f bundaran G 3, berarti kita cari f bundaran Gx-nya dulu. Fungsi f kita masukkan ke Gx, berarti fungsi f-nya adalah 3, x-nya kita ganti dengan fungsi G ditambah 1. Fungsi G-nya adalah 5x min 2 ya. Kita keluarkan, berarti 15x dikurangi 6 ditambah 1, hasilnya tadi kita sudah mencari, yaitu 15x dikurangi 5. Nah, ini masih f bundaran Gx ya. Nah, sekarang kalau x-nya kita ganti dengan 3, nah, berarti f bundaran G3 hasilnya menjadi x-nya kita ganti dengan 3. 15 kali 3 dikurangi 5. Berarti ini 15 kali 3 45 dikurangi 5. Hasilnya adalah 40. Sehingga kalau f bundaran G ini bukan x, ini suatu angka, berarti nanti hasil akhirnya tidak mengandung variabel x, tapi angka biasa saja. Oke, sekarang kita ke contoh soal ya. Ada fungsi f 2x plus min 3, kemudian fungsi Gx 4x min 1, fungsi hx 2x, fungsi kx itu x kuadrat min 3. Nah, sekarang yang pertama kita diminta mencari f bundaran G2. Jadi kita cari f bundaran Gx-nya dulu ya. Kalau f bundaran G berarti fungsi G kita masukkan ke fungsi f ya, untuk menggantikan x. Jadi G kita masukkan ke, nah, jadi fungsi yang di belakang kita masukkan fungsi yang di depan. Jadi G kita masukkan ke f untuk menggantikan x ini. Jadi x ini nanti kita ganti dengan 4x min 1. Kita tulis dulu fungsi fx-nya dulu. Berarti 2, x-nya kita ganti dengan Gx dikurangi 3. Nah, Gx-nya berapa ini ya? Kita masukkan. Jadi 4x dikurangi 1. Kita uraikan, 2 kali 4x 8x, 2 kali min 1 min 2 min 3. Berarti hasilnya menjadi 8x min 5. Ini untuk hasil dari f bundaran Gx ya. Nah, sekarang kita cari f bundaran G2. Nah, berarti x-nya kita ganti dengan 2. Nah, 8, x-nya diganti dengan 2 dikurangi 5. 8 kali 2 berarti 16 dikurangi 5, hasilnya adalah 11. Nah, ini untuk f bundaran G2. Nah, sekarang kalau G bundaran f min 1, kita coba angka negatif ya. Kita cari G bundaran f-nya dulu. Berarti fungsi f kita masukkan ke fungsi G ya. Nah, kita tulis fungsi G-nya dulu. Berarti 4, ini x-nya diganti dengan f dikurangi 1, f-nya ini ya, masukkan ke sini. Berarti 2x dikurangi 3. Kita uraikan, 4 kali 2x 8x,
4 kali min 3 min 12 dikurangi 1 lagi, berarti hasilnya 8x min 13. Ini untuk G bundaran fx. Nah sekarang kalau G bundaran f min 1. Nah kalau tadi kan G bundaran fx, jadi G bundaran fx, sekarang G bundaran f min 1, berarti x nya diganti dengan min 1 dikurangi 13, berarti ini hasilnya min 8 kurangi 13 lagi, hasilnya berarti min 21. Nah sekarang kita pakai yang H dengan K ya. Oke. Kita coba cari K bundaran HX. Nah berarti H kita masukkan ke K, ini kita masukkan ke sini untuk menggantikan X, sehingga yang tadinya X kita ganti dikuadratkan dikurangi 3, berarti X nya diganti dengan HX yaitu 2X, sehingga di sini menjadi 2 nya dikuadratkan menjadi 4, X nya dikuadratkan menjadi X kuadrat min 3. Nah kalau misalkan K bundaran H tadi sudah kita cari, di sini kok 2 K bundaran H kan sudah kita cari, sehingga X nya kita ganti dengan 2 kuadrat dikurangi 3, berarti kita kuadratkan dulu 2 nya menjadi 4, berarti baru kita kalikan dengan 4, berarti 16 kurangi 3 hasilnya 13. Itu untuk fungsi komposisi, paham lah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan fungsi inverse ya, fungsi inverse atau kebalikan dari fungsi. Untuk fungsi yang sederhana dulu, kita misalkan di sini ada fx sama dengan x plus 3. Nah, fungsi inverse itu dinotasikan dengan pangkat min 1 ya. Ini inverse dari fungsi f. F inverse x sama dengan, itu bagaimana ya, tinggal kita merubah tandanya saja, ini dibalik tandanya yang tadinya positif menjadi negatif. Kalau di sini tidak ada angka, artinya angkanya 1 ya, berarti per 1, berarti tidak usah dicantumkan per satunya. Sekarang kalau misalkan fx nya sama dengan x min 6, nah, berarti inverse nya bagaimana? Nah, inverse nya menjadi x yang tadinya negatif menjadi plus 6. Hanya seperti itu saja sih. Oke, sekarang ada fungsi gx yaitu 2x min 5 ya. Berarti inverse dari fungsi g itu adalah, nah kita ambil x-nya saja. Nah, x di sini sama kayak tadi, negatif menjadi positif 5. Nah, 2-nya kemana? 2-nya menjadi menyebut. Ini cara praktisnya ya. Berarti x plus 5 dibagi 2. Kalau gx-nya 4x plus 1, berarti inverse-nya menjadi bagaimana? Nah, inverse dari fungsi g, berarti kita ambil x-nya saja, plus jadi min 1, 4-4-nya menjadi penyebut ya. Gampang kan? Oke, sekarang cari f inverse tapi x-nya diganti dengan suatu angka ya. Kita misalkan fx-nya adalah x plus 5, kalian cari f inverse 3. Berarti kita cari f inverse x-nya dulu. Nah, x plus 5 inverse-nya ini menjadi x min 5. Baru x-nya nanti kita ganti dengan 3, sehingga hasilnya menjadi, ini hasilnya menjadi x-nya diganti dengan 3 dikurangi 5, hasilnya min 2. Nah, paham ya? Nah, sekarang kalau misalkan yang ada angka di depan x-nya, kira-kira seperti apa? Kita coba ini kita cari untuk g inverse 2. Nah, kalau kita cari ya tinggal tadi kan g inverse x-nya sudah kita cari, hasilnya ketemu x min 1 per 4 ya. Berarti di sini x-nya kita ganti dengan 2. Nanti 2-nya kita menggantikan x yang ada di situ. 2 kurangi 1 dibagi 4, 2 kurangi 1, 1 per 4, ini hasilnya. Oke, kalau kita fungsinya dalam bentuk pecahan ya, di sini dimisalkan fx-nya itu ax plus b dibagi cx min d. Nah, yang kita perhatikan yang bawah, yang atas terserah mau penjumlahan atau pengurangan, menyesuaikan. Nah, yang di bawah ini kalau pengurangan bagaimana? Kalau pengurangan berarti inverse-nya sebenarnya tinggal yang
selain bilangan selain variabel X itu kita tukar dengan yang X di atas ya. D nya dengan A kita tukar ya, sehingga D nya menjadi di atas, A nya menjadi di bawah ya. Jadi D nya di atas, A nya di bawah, tandanya sama ya. Nah sekarang kalau misalkan yang pecahan tapi yang bawah itu penjumlahan ya, sama kayak tadi, ditukar ya, A nya di bawah, D nya di atas, tapi yang ini jadi negatif, ini negatif. Atau bisa juga ini tukar, tandanya tetap, hanya nanti yang ini tandanya menjadi berubah, yang positif jadi negatif, ini positif jadi negatif. Jadi kalau di sini negatif ya ini nanti di sini jadi positif. Itu kalau yang bawah tetap ya, dari plus menjadi plus. Ada pilihan dua ya, terserah mau pakai yang mana, yang pertama apa yang kedua. Oke, sekarang kita ambil contoh. Di sini ada fungsi fx sama dengan 3x plus 2 dibagi 4x min 5. Nanti kita cari inverse-nya. Nah, inverse-nya bagaimana? Inverse-nya menjadi berarti yang plus 2 tetap, kemudian yang 4x juga tetap, terus yang 5 kita tukar ya. Di sini 5 jadi 3, di sini jadi 5x. Nah, itu kalau penyebutnya negatif. Oke, sekarang yang kedua, kalau penyebutnya positif, di sini 3x plus 2 dibagi 4x plus 5. Ini saya hanya membeda tanda saja, tanda saja yang tadinya min, di sini saya ganti jadi plus. Nah, kita mencari inverse-nya. Kita cari yang pertama, cara yang pertama. Inverse-nya yang 3 kita tukar dengan 5 ya. Berarti 5-nya jadi di atas. Ini min 2 kita coba tetap, dibagi 4x, 3-nya jadi di bawah, di sini negatif, atasnya juga negatif. Lalu kita sederhanakan, kita kalikan negatif 1 per negatif 1, atau kita balikan tandanya, tapi atas dengan bawah kita balikan juga. Yang negatif jadi positif, min 2 jadi plus 2, kemudian 4 positif jadi negatif, negatif jadi positif. Atau jadi seperti ini saja boleh, tapi tergantung kalau soalnya pilihan ganda tergantung pilihan jawaban yang tersedia. Ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 5x, kita rubah plus 2 menjadi ini negatif, taruh di belakang, 3-nya di depan, negatif 4-nya di belakang. Nah, jadi untuk menyelesaikannya boleh menggunakan yang ini, boleh menggunakan yang ini sih sebenarnya. Nah, kalau cara yang kedua pun langsung boleh, sama saja sih, nanti hasilnya kita coba buktikan. F inverse X-nya. Nah, cara yang kedua tandanya yang bawah tetap positif ya, tetap positif. Ini 4x dibalik iya, 5 jadi 3, yang atas jadi 5, kemudian yang ini tadinya negatif menjadi positif, yang ini menjadi negatif. Kita sederhanakan lagi menjadi 5x plus 2, sampai sini boleh. Kemudian kita sederhanakan, 3-nya pindah ke depan, dikurangi 4x, hasilnya sama saja sih gitu ya. Terserah, tinggal kalian mau pakai cara yang mana ya, silakan saja ya. Kalau saya cenderung ke cara yang kedua ya, cara yang kedua itu lebih simpel sih sebenarnya, tapi saya tidak mengharapkan, intinya sama sih sebenarnya ya. Oke, kita coba lagi ya, kita coba lagi. Misalkan fx sama dengan 2x plus 1 dibagi 3x plus 4. Nah, inverse-nya. Nah, kita coba cara yang kedua ya. Nah, berarti di sini 2 kita tukar dengan 4. Di sini 4-nya jadi 2, kemudian 3x tetap ada, 1 tetap ada, yang tadi plus jadi min, ini plus jadi min. Nah, kalau kita rubah lagi, berarti menjadi 4x min 1 per 2-nya pindah ke depan, 2 min 3x, jadi plus
ditaruh di depan, tidak usah dicantumkan masnya. Oke, itu tadi kita telah membahas tentang fungsi ya, dari pengertian fungsi, kemudian jenis-jenis fungsi, ada juga komposisi fungsi, yang terakhir adalah inverse fungsi. Nah, mudah-mudahan dengan pemaparan kali ini kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Jika ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar atau ke WA saya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya untuk pembahasan materi yang berikutnya lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, hindari berkerumun, tetap stay at home, jangan kemana-mana. Apalagi sekarang untuk pandemi ini sedang naik kembali untuk angka positifnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.